Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nanang Dwi Suprapto. Kali ini saya ingin membahas tentang teknologi Advanced Process Control atau APC di refinery. Faktor-faktor persaingan yang mendorong keuntungan kilang antara lain supply dan demand dan kondisi dari kilang itu sendiri. Tentu harapannya adalah kilang diharapkan bisa mensuplai bahan bakar kepada kebutuhan pasar sesuai dengan kuantitas atau jumlah, termasuk juga spesifikasi yang diharapkan. Tentu dengan harga yang bersaing. Kilang minyak di berbagai negara tentu mereka satu sama lain saling berkompetisi. Di Indonesia saja, Pertamina sebagai produsen bahan bakar minyak di dalam negeri harus bersaing dengan kilang minyak perusahaan-perusahaan asing seperti BP, Shell, Total, dan lain-lain untuk bisa bersaing di dalam negeri, khususnya di Indonesia. Mereka saling bersaing untuk menciptakan sebuah kilang minyak atau refinery dengan kondisi yang seefisien mungkin, kehandalan yang tinggi, tingkat keamanan yang tinggi, dengan kemampuan operasional yang sangat bagus. Suplai minyak mentah dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kondisi ekonomi global, bencana alam, isu geopolitik, kualitas dari crude atau minyak mentah itu sendiri, dan harganya. Dari sisi kebutuhan pasar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain permintaan terhadap bahan bakar minyak itu sendiri dan spesifikasinya, seberapa banyak jumlah kendaraan yang ada di sebuah negara, regulasi tentang lingkungan, maupun terkait dengan kebijakan pemerintahannya. Persaingan sesama kilang minyak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama terkait dengan lokasi, ini berkaitan dengan feedstock cost maupun market advantage. Yang kedua tentang konfigurasi kilang itu sendiri, kompleksitasnya seperti apa. Selanjutnya terkait dengan cost, apakah bisa bersaing dengan kompetitor apa tidak. Ada 4 faktor untuk memenangkan di dalam persaingan ini, antara lain terkait dengan efisiensi, safety atau keamanan, prevent unplanned outage atau planned shutdown. Yang berikutnya adalah terkait dengan human reliability. Selanjutnya kita bahas satu-satu. Pertama terkait dengan human reliability atau kehandalan manusianya. Lebih baik fokus kepada operasional yang kritikal, meningkatkan kestabilan proses dan pengendaliannya. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh operator kilang, antara lain mereka menghandle multi-loops dan multi-pitch untuk grafik. Kadang-kadang constraint berubah dan kelelahan. Selanjutnya dilakukan pemasangan sistem Advanced Process Control APC dengan harapan sistem APC bisa fokus kepada operasional yang bisa meningkatkan profitability. Sistem APC bisa menghandling constraint dynamic secara efektif. Sistem APC bisa meningkatkan kestabilan proses dan sistem pengendaliannya sehingga berjalan lebih baik. Ini adalah contoh tren dari 2 proses variabel sebelum implement sistem APC dan pada saat setelah dipasang APC. Setelah dipasang sistem APC, variability dari proses variabel itu lebih mengecil. Ini contoh 2 controller, 2 control loop
Untuk produk propilen dan produk propane masih menggunakan single loop control. Untuk unit CDU atau crude distillation unit, respon time terhadap perubahan set point masih relatif lambat. Setelah dipasang multi variable controller atau dalam sistem APC, maka respon time terhadap perubahan set point jauh lebih cepat dan lebih stabil. Yang kedua tentang efisiensi, dengan menerapkan sistem APC akan mengetahui lebih banyak constraint atau kendala, sehingga bisa menemukan serangkaian kondisi operasi yang lebih menguntungkan. Pengendalian cut point yang lebih baik, penanganan crude switch atau perubahan crude oil yang lebih efektif. Yang ketiga terkait dengan unplanned planned outage atau planned shutdown yang tidak terencana. Dengan APC bisa memaksimalkan waktu operasional furnace atau tungku bahan bakar. Dengan APC bisa diterapkan virtual analyzer. Yang keempat terkait dengan safety atau keamanan. Dengan APC, penanganan kendala keamanan atau safety bisa lebih baik. Ini contoh kerusakan reformer tubes akibat dari operasional yang kurang maksimal. Sekarang kita bahas tentang teknologi APC. Dengan teknologi APC, diharapkan variability dari kontrol variabel terhadap set point bisa lebih mengecil, sehingga kontrol variabel bisa lebih stabil, sehingga set point bisa ditingkatkan mendekati limit. Perbedaan yang terjadi sehingga mendekati limit adalah merupakan sebuah benefit atau keuntungan. Perangkat lunak pendukung teknologi APC Yokogawa antara lain yang pertama AIDA, Advanced Identification and Data Analysis, yaitu untuk mengidentifikasi and modeling. Yang kedua, SMOC, yaitu Cell Multivariable Optimizing Controller. Ini sebagai MPV-nya. Yang ketiga adalah RQE, yaitu Robust Quality Estimator, yaitu Virtual Analyzer. Yang keempat, MD, yaitu Monitoring and Diagnostic, yaitu tools untuk memonitor dan mendiagnosa performance APC. Berikutnya tentang paket Advanced Process Control yang dimiliki oleh Yokogawa. Antara lain yang pertama adalah plant test, data collection, kemudian model identification, selanjutnya inferential model, lalu MVC, multivariable controller, kemudian online implementation, selanjutnya adalah monitoring and diagnosis. Untuk paket data collection, Yokogawa mempunyai produk software namanya ExaQuantum. Selanjutnya inferential model, Yokogawa mempunyai produk yang namanya RQE, Robust Quality Estimator. Selanjutnya produk software model identification, Yokogawa mempunyai produk yang namanya AIDA Pro. Selanjutnya multivariable controller, Yokogawa punya produk yang namanya SMOC Pro. Selanjutnya paket online implementation, Yokogawa mempunyai produk software namanya ExaSMOC dan ExaRQE. Untuk paket monitoring dan diagnostik, Yokogawa mempunyai produk MD Pro. Lanjut, plant test, Yokogawa mempunyai produk yang bernama Quest. Typical APC benefit
peningkatan yield atau keuntungan sebesar 52%, peningkatan kapasitas produksi sebesar 39%, dan saving energi hingga mencapai 9%. Selain itu, benefit lain antara lain less maintenance dan less operator attention. Typical benefit APC di kilang minyak atau refinery adalah sebagai berikut. Benefit teknologi APC jika diterapkan di proses crude distillation unit adalah sekitar 4 sen US dollar per barrel. Jika diterapkan di proses FCCU unit, benefit on crude sebesar kurang lebih 5 sen US dollar per barrel. Jika diterapkan di platforming unit, sebesar 2 sen US dollar per barrel. Typical total benefit teknologi APC di refinery adalah sekitar 20 sen US dollar per barrel crude. Lalu, berapa total benefit teknologi APC jika diterapkan hanya di crude distillation unit? Sebagai asumsi, misal saja CDU production capacity sekitar 140.000 crude barrel per day, maka estimasi APC benefit per tahunnya adalah sekitar 2 juta US dollar. Sebuah angka benefit yang besar sekali. Bagaimana jika seandainya teknologi APC diterapkan di semua proses unit di seluruh kilang? Untuk selanjutnya, bagaimana teknologi APC terintegrasi dengan DCS? Anda bisa melihat di sistem konfigurasi ini, existing DCS untuk berkomunikasi dengan APC menggunakan teknologi OPC, Olivo Process Control. Software-software paket yang terkait dengan APC seperti Exa Smoke, Exa RQE, Exa OPC, dan lain sebagainya ditempatkan atau diinstal di sebuah server yang dikomunikasikan dengan existing DCS. Tampilan di operator station atau di human interface system akan meliputi display untuk standar DCS, operation monitoring control, dan juga dilengkapi dengan display APC. Contoh APC display di operator station dari DCS. Selanjutnya, Yokogawa mengembangkan multivariable controller software dari Smoke Pro menjadi PACE. Selanjutnya kita bahas typical project execution metodologi teknologi APC. Langkah pertama adalah melakukan feasibility study. Langkah kedua adalah controller design. Langkah berikutnya adalah melakukan retuning PID controller yang ada di DCS. Selanjutnya, memastikan field instrumen terkait dengan loop-loop PID controller bekerja sesuai dengan spesifikasi. Berikutnya, membangun inferential model atau juga melakukan validasi. Berikutnya melakukan plan pre-test. Selanjutnya adalah finalisasi controller design. Selanjutnya dilakukan plan test berupa step test, lanjut membangun model identification, kemudian model review, controller building, selanjutnya offline simulation dan tuning, kemudian dilanjutkan dengan online installation dan tuning. Sebelum commissioning, dilakukan terlebih dahulu training untuk operator. Yang terakhir, setelah dilakukan tuning adalah post commissioning review.
Fase proyek ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 hingga 12 bulan tergantung kompleksitas dari proses. Setelah APC dipasang, masuk kepada fase pemeliharaan. Pada fase pemeliharaan, beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain monitoring performa dari controller yang ada di DCS, yaitu PID controllernya. Yang berikutnya, memastikan bahwa tuning PID-nya pada posisi yang optimum. Kemudian field instrument juga begitu, tidak terjadi masalah atau kerusakan. Dan selanjutnya juga melakukan monitoring terhadap inferential properties. Terakhir adalah melihat performance APC, monitoring, dan melakukan reporting. Untuk selanjutnya, saya ingin share tentang success story Yokogawa dalam mengimplementasikan teknologi APC di refinery di dunia.